Dan sekarang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, momen yang kalian tunggu-tunggu. Kami sengaja tampilkan terakhir. Ayo tepuk tangan untuk kelompok satu yang tidak ada tandingannya. Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami perihal materi keunggulan komparatif ekonomi internasional. Dalam hal ini kami membahas keunggulan komparatif antar negara Indonesia dan Jepang dalam komoditas perikanan dan batu bara. Ini kami gunakan untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh dosen Rebecca Cindy Sartika SEME. Kami terdiri dari pertama ada Afatsal Febian, lalu ada Agustinus Mawan, ada Indo Arsi, saya sendiri, ada Arif Nursodik, dan ada Binuf Nurbi Harja. Dalam pembahasan kali ini di bab 1 kami membahas tentang pengantar keunggulan komparatif dan absolut. Kedua, studi kasus antar produksi dari batu bara dan perikanan antar Indonesia dan Jepang. Lalu ketiga ada pengaruh globalisasi terhadap keunggulan komparatif. Keempat, kebijakan perdagangan luar negeri. Lalu kelima, tantangan dan peluang dari perdagangan internasional, dan terakhir kesimpulan. Oke, lanjut di slide pertama. Keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah konsep yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara memiliki keunggulan absolut atas negara lain jika dapat memproduksi suatu komoditas dengan lebih efisien, yang berarti lebih banyak secara produksinya. Keunggulan komparatif adalah konsep yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara memiliki kelemahan absolut dibandingkan negara lain dalam produksi barang, masih ada dasar untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Pada Salvador pada tahun 2010, keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibanding negara lain. Nah, ini ada tabel yang dimana menunjukkan produksi dari batu bara dan perikanan antara Indonesia dan Jepang. Di sini di tabel pertama ini kita bisa lihat ada tabel yang menunjukkan produksi perikanan, di mana yang di sini adalah hasil perikanan yang didapat oleh antar negara antara Indonesia dan Jepang. Yang hijau ini tabel menunjukkan Indonesia, yang kuning ini Jepang. Di tahun 2018, Indonesia mampu memproduksi 23,1 ikan. Bukan memproduksi, mendapatkan 23,1 ikan. Dan ini satuannya dalam juta ton ya. Lalu yang kuning ini di Jepang ini 4,4 juta ton. Di tahun 2019 Indonesia mengalami penurunan menjadi 22,8 juta ton, dan Jepang juga mengalami penurunan sebesar 4,20 juta ton hasilnya. Di tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan lagi menjadi 21,8 juta ton, dan di Jepang mengalami peningkatan sedikit sebesar 4,3 juta ton, di mana naik sebesar 0,1 juta ton. Di Indonesia tahun 2021 kembali turun hanya menjadi 21,7 juta ton dan 4,2 juta ton di Jepang. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan dalam produksi perikanan sebesar 0,3 poin menjadi 22 juta ton, dan Jepang mengalami penurunan menjadi 3,9 juta ton. Lalu di sisi kanannya ada tabel produksi batu bara, di mana Indonesia berwarna hijau dan Jepang berwarna kuning. Indonesia pada tahun 2018 mampu memproduksi 485 juta ton, dan Jepang hanya 1041, itu 1,41 berarti ya. Lalu di Indonesia mampu 2019 489,1, dan di Jepang hanya 0,758 juta ton, di mana Indonesia mengalami keunggulan yang sangat tinggi dibandingkan Jepang. Lalu 2020 juga Indonesia mampu memproduksi 550 juta ton, dan Jepang hanya mampu memproduksi 0,772 juta ton. Selanjutnya, lanjut saja ke interpretasinya.
Pada perikanan, Indonesia mengungguli secara telak jumlah produksi perikanan dari Jepang, walaupun keduanya mencatatkan penurunan produksi saat dilihat dari tahun 2018. Lalu di batu bara dapat disimpulkan bahwa Indonesia juga mengungguli jauh jumlah produksi batu bara dari Jepang. Produksi Indonesia konsisten naik year on year dari tahun 2018, sedangkan Jepang tampak turun saat dilihat dari jangka waktu 2018. Udah. Lalu selanjutnya ada perbandingan nilai komoditas antara negara Indonesia dan Jepang di dalam komoditas batu bara dan perikanan. Nah, pertama ada perbandingan untuk memproduksi satu batu bara ini dalam satuan 1 juta ton ya. 1 juta ton batu bara Indonesia itu sama dengan 0,0333 juta ton perikanan. Di sini berarti Indonesia dapat memproduksi 1 juta ton batu bara dengan mengorbankan 0,033 juta ton perikanan. Selanjutnya untuk Jepang, Jepang itu memproduksi batu bara sebesar 0,697 juta ton dan perikanan sebesar 3,90 juta ton. Untuk Jepang, jika Jepang ingin memproduksi 1 juta ton batu bara, maka Jepang harus mengorbankan sebesar 5,595 juta ton perikanan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa jika Indonesia melakukan pertukaran dengan Jepang sebesar 1:1, maka Indonesia menukarkan 1 juta ton batu bara dengan 1 juta ton perikanan, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan 5,562 juta ton perikanan. Nah, hasil ini didapat dari 5,585 juta ton dikurangi 0,33 juta ton. Selanjutnya ada perhitungan untuk pertukaran antara 1 juta ton perikanan dengan batu bara. Indonesia itu memproduksi sekitar 22 juta ton perikanan dan batu bara sebesar 663 juta ton perikanan. Nah, dari hasil ini didapat pertukaran antara perikanan dan batu bara didapat yaitu 1 juta ton perikanan sama dengan 30,136 juta ton batu bara. Indonesia itu dapat memproduksi 1 juta ton perikanan dengan mengorbankan 30,136 juta ton batu bara. Sedangkan untuk Jepang memproduksi sekitar 3,90 juta ton perikanan dan 0,697 juta ton batu bara. Dari ini bisa didapat bahwa 1 juta ton perikanan itu sama dengan 0,179 juta ton batu bara. Dalam memproduksi 1 juta ton perikanan, Jepang mengorbankan 0,179 juta ton batu bara. Kan antara kedua Indonesia bara itu dibutuhkan 0,033 perikanan dan juga satu perikanan itu sama dengan 30,136 batu bara. Indonesia itu memiliki biaya peluang yang lebih rendah di sektor batu bara. Dan juga Jepang itu satu batu bara 95,595, sedangkan satu perikanan itu 0,79. Di sini tampak bahwa di Jepang itu perikanan menjadi keunggulan komparatifnya. Jadi kedua negara memiliki keunggulan komparatif masing-masing sehingga kedua negara perlu melakukan kegiatan perdagangan yaitu ekspor dan impor untuk meningkatkan perekonomian kedua negara. Selanjutnya, ini adalah contoh perdagangan antar kedua negara, antar komoditas. Misalkan Jepang dan Indonesia itu melakukan pertukaran 3 juta ton batu bara dengan 3 juta ton perikanan. Sini kita tulis biaya peluang kedua komoditas terlebih dahulu seperti yang tadi. Terus untuk keuntungan dari perdagangan untuk Indonesia yaitu di sini cara menghitungnya yaitu kan tiga batu bara ditukar 3 perikanan. Jadi di sini berarti perikanan di situ kita kalikan 3 sehingga batu bara juga dikalikan 3 yaitu 3 kali 30,136 jadinya 90,408
itu tiga perikanan itu membutuhkan 90,408 juta ton batu bara. Setelah pertukaran kan tiga perikanan hanya butuh tiga batu bara, sehingga Indonesia itu mendapatkan gains from trade yaitu sebesar 90,408 dikurangi 3 yaitu 87,408 juta ton batu bara. Sedangkan untuk Jepang itu dia tiga perikanan ditukar untuk 3 juta ton batu bara, yaitu tinggal 3 batu kali 5,595 karena kan 3 tukar 3. Terus juga 3 batu bara itu sama dengan 16,785 perikanan, sehingga di sini adalah persamaan satu. Setelah pertukaran dia 3 batu bara itu tadi ditukar dengan 3 perikanan, sehingga Jepang itu untung dari pertukaran yaitu 16,785 kurangi 3 yaitu 0,7 data di dalam tabel. Selanjutnya untuk realisasinya yaitu Indonesia melakukan ekspor perikanan sebesar 4,8% ke Jepang dari total produksinya. Terus juga Jepang itu mengekspor 2,5% dari total produksi perikanannya ke Indonesia. Terus juga untuk batu baranya Indonesia itu mengekspor 4,7% volume produksinya ke Jepang, dan Jepang mengekspor 2,9% produksinya ke Indonesia. Globalisasi telah meningkatkan relevansi keunggulan komparatif dalam ekonomi global, di mana negara-negara memanfaatkan efisiensi produksinya untuk perdagangan internasional. Faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, lokasi geografis, dan produktivitas mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. Teknologi transportasi, komunikasi, dan integrasi pasar keuangan telah mempercepat perdagangan, investasi, dan pertukaran informasi. Negara berkembang seperti Tiongkok mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah. Pendidikannya mendorong relokasi industri. Sementara negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa unggul di industri padat modal dan berteknologi tinggi. Nah, namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan bagi pekerja dengan keterampilan rendah di negara maju yang harus bersaing dengan tenaga kerja berbiaya rendah dari negara berkembang. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan luar negeri kedua negara. Yang pertama, kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Yang pertama itu ada tarif. Nah, tarif ini didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Nah, tarif itu ada dua. Yang pertama tarif spesifik, yaitu dikenakan dalam bentuk setiap unit barang yang diimpor. Contohnya seperti pengenaan tarif sebesar $6 untuk setiap barel minyak yang masuk ke suatu negara. Nah, yang kedua tarif ad valorem, yaitu uh, tarif ad valorem ini dihitung berdasarkan persentase dari barang yang diimpor. Contohnya pengenaan tarif sebesar 25% dari harga mobil impor. Kebijakan selanjutnya yaitu ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor juga ada dua macam, yaitu subsidi spesifik, yaitu pemberian nilai tertentu untuk setiap unit barang yang diekspor, dan subsidi ad valorem, yaitu alokasi subsidi berdasarkan persentase dari nilai barang yang diekspor. Kebijakan yang lain yaitu seperti pembatasan impor, terus pengangkangan ekspor sukarela, persyaratan kandungan lokal, dan masih banyak kebijakan lainnya. Lanjut, kebijakan perdagangan dari negara Jepang yang pertama yaitu ada regulasi lisensi impor untuk barang bahaya atau sensitif. Kemudian sistem tarif rendah. Nah, ini rata-rata 2,4%. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu standarisasi produk. Nah, ini wajib sertifikasi. Kebijakan yang lainnya yaitu seperti ketentuan pelabelan dan penandaan, standarisasi produk, dan perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya, tantangan dan peluang dari perdagangan internasional. Yang pertama tantangan dari perdagangan luar negeri, yaitu ada beberapa
aspek. Yang pertama itu persaingan global yang ketat. Menurut Arlubi dan Madia Asyawi, perusahaan global kini bersaing secara agresif untuk memperebutkan pangsa pasar yang menguntungkan dan mencapai dominasi dalam industri mereka. Fenomena ini semakin diperparah oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah mendorong banyaknya perusahaan untuk mengadopsi sistem IT inventory yang terintegrasi dengan manufacturing dan software accounting. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada beberapa aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama itu diferensiasi produk, dan yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga inovasi berkelanjutan, dan yang keempat pengembangan sumber daya manusia. Nah, terus selanjutnya itu perubahan selera konsumen. Globalisasi telah membuka akses yang luas bagi konsumen untuk mengikuti tren terkini yang sedang berkembang di seluruh dunia. Fenomena ini berdampak signifikan pada selera konsumen yang cenderung berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan gaya hidup global. Terus yang ketiga, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, termasuk dalam sektor ekspor dan impor. Konsumen cenderung lebih tertarik pada teknologi yang menawarkan kepraktisan dan kecepatan, menciptakan tekanan bagi pengusaha global untuk terus memperbarui sistem teknologi yang mereka gunakan. Terus peluang dari perdagangan luar negeri. Yang pertama itu akses pasar internasional. Menurut Afnal et al., akses pasar dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah entitas bisnis untuk memasuki pasar secara efektif dan menjangkau pelanggan potensial. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong yang perlu diperhatikan, antara lain permintaan pelanggan, saluran distribusi, akses ke pemasaran, dan ukuran pasar. Terus yang kedua, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi pada era globalisasi telah menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis. Salah satunya manifestasi nyata dari hal ini adalah munculnya platform e-commerce yang telah membuka jalan bagi para pelaku usaha untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga itu pengetahuan pasar, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar global dan preferensi konsumen dari berbagai belahan dunia merupakan faktor kunci dalam merancang strategi ekspor dan impor yang efektif. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam makalah ini, dapat disimpulkan beberapa hal terkait keunggulan komparatif antara Indonesia dan Jepang dalam sektor produksi ikan dan batu bara. Yang pertama, keunggulan komparatif Indonesia dan Jepang. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi batu bara. Kalau Jepang memiliki keunggulan komparatif pada perikanan. Nah, yang kedua, manfaat perdagangan. Dengan adanya keunggulan komparatif, perdagangan antara Indonesia dan Jepang dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara. Yang ketiga, pengaruh globalisasi telah memperkuat relevansi konsep keunggulan komparatif dalam perekonomian global. Peningkatan akses pasar internasional, teknologi, dan inovasi mendorong negara-negara untuk lebih berspesialisasi dalam komoditas di mana mereka memiliki keuntungan komparatif. Yang keempat itu kebijakan perdagangan. Baik Indonesia maupun Jepang telah menerapkan berbagai kebijakan perdagangan luar negeri yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan keunggulan komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah dalam mempresentasikan materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.